Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini ya. Karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Oke, sebuah pembelajaran tentang attachment yang sehat itu bisa jadi ya dengan hubungan tertentu atau sesuatu yang ada di realita kita gitu. Dan di waktu sekarang kayak apa ya? Ini kayak vibe-nya tuh kayak vibe magician gitu loh. Bahwa kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk bikin realita yang kamu mau. Cuman entah kenapa gitu, kamu kayak gak yakin sama diri kamu takut melangkah, atau kamu kayak bisa jadi kamu gak melihat potensi yang ada pada diri kamu gitu. Oke, menarik. Capricorn punya ini di tempat yang sama. Sebenarnya kalau bicara dedikasi gitu ya, dedikasi, kerja keras, kalau kamu tuh termasuk yang mau dedikasi dan kerja keras ketika sesuatu itu udah memanggil di hati kamu gitu. Ketika kamu udah mau sesuatu, kamu akan memberikan semuanya. Cuman kalau sesuatu nggak memanggil buat kamu gitu, kalau kamu nggak menemukan alasan untuk bekerja keras, yang keluar justru sisi gelapnya kamu gitu, malesnya, magernya. Makanya apa nih yang bikin kamu nggak terpanggil atau merasa kayak kurang motivasi? Karena gini, di waktu yang akan tuh ada desan. Ini tuh kartu kartu yang apa ya, temanya tuh fun banget gitu. Sesuatu yang menyenangkan, ada blessing yang mau datang di hidup kamu. Tapi kamu harus keluar dulu nih. Mungkin attachment pada pola pikir tertentu ya yang kamu harus tinggalkan. Misalnya kamu nggak bisa, kamu nggak kompeten, atau hal-hal negatif yang suka kamu katakan pada diri kamu, itu yang perlu kamu lihat gitu. Kalau kamu belum nonton reading yang tentang shadow work ya, mungkin di situ kamu bisa mendapat inspirasi. Apa nih sesuatu di dalam diri aku yang menghalangi aku untuk membawa perubahan di hidup aku gitu. Karena ini juga bisa berbicara kayak mental block gitu ya, sesuatu yang menghalangi kita ya untuk mencapai sesuatu yang kita mau. Karena biasanya itu yang tadi aku bilang, kamu tuh termasuk yang berdedikasi dan sangat termotivasi ketika kamu udah tahu apa maunya kamu. Ketika belum ya jadi gitu. Nih ya, Seven of Pentacles. Atau mungkin sesuatu yang bikin kamu mulai kehilangan motivasi kamu. Karena gini, kan Seven of Pentacles itu energi Pentacles ya. Hasilnya gak secepat apa yang kamu mau gitu. Tapi percayalah, kerja keras kamu itu gak akan pernah sia-sia. Mari kita bicara divine timing. Waktunya Tuhan, waktunya semesta. Kalau misalnya nggak cepat yang kamu mau, mungkin semesta mau memberikan di waktu yang tepat, di saat kamu siap gitu ya, di saat kamu sudah belajar sesuatu yang menurut semesta atau menurut Tuhan kamu perlu pelajarin dulu. Karena apa? Di waktu yang akan datang ada desan, sesuatu berkat, blessing, abundant, sesuatu yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Lalu opportunity-nya buat kamu Seven of Cups. Kalau misalnya gini, kamu berada dalam situasi yang mungkin membingungkan atau ada ilusi-ilusi tertentu, mental block tertentu, terutama pola pikir tertentu ya di sini, yang menghalangi kamu menuju abundance kamu, semesta kayak akan membantu kamu untuk keluar dari ilusi itu atau mental block itu, dan akan ada pintu-pintu yang terbuka, jalan yang bahkan mungkin kamu nggak pikir sebelumnya ketika kamu keluar dari mental block itu. Makanya ya yang belum nonton shadow work silahkan deh, mungkin reading itu akan membantu kamu ya untuk keluar dari mental block kamu. Yang menjadi tantangan kamu adalah Five of Cups, merelakan sesuatu yang di belakang, atau ada cara berpikir misalnya fokus pada hal-hal negatif, fokus pada apa yang sudah hilang, fokus pada apa yang sudah pergi, fokus pada misalnya kegagalan di waktu lampau. Ketika kamu berusaha di waktu lampau gitu ya, terus kamu gagal, terus setelah itu kamu jadi nggak mau nyoba lagi, terus kamu kayak udah nggak punya motivasi lagi. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu ibaratnya, oke, kalau cara ini nggak berhasil, kita coba yang lain ya. Bukan berarti kita gagal, sesuatu percobaan pertama nggak berhasil, kita berhenti gitu. Bisa jadi di percobaan berikutnya kita melihat apa yang kita mau, terutama dengan di sini ya, mencoba sedikit lagi gitu, sedikit lagi. Keluarkan usaha kamu, dedikasi kamu. Karena di sini perlu ada yang berakhir ya. Cara berpikir. Dengan death itu kan kartu yang berbicara transformasi. Kartu yang berbicara tentang ada sesuatu yang berakhir, tapi ini lebih kepada cara berpikir sih. Ada sesuatu tentang cara berpikir kamu yang perlu berubah untuk menuju abundant kamu atau untuk menuju melihat suatu realita yang kamu mau lihat di hidup kamu ya. Karena aku bilang ini vibe-nya tuh kayak magician ya. Kamu bisa sebenarnya. Tinggal mental blocknya itu disingkirin dulu, atau ada ilusi-ilusi tertentu yang perlu disingkirkan juga. Tapi dengan desan di sini bisa jadi juga semesta akan menyinari kegelapan atau ilusi tertentu, jadi kamu bisa melihat sesuatu dengan jernih ya. Outcome-nya nih, Ten of Pentacles, abundant, keberlimpahan, stabilitas gitu. Kalau bicara progresi finansial nih, Seven of Pentacles-nya langsung lompat jadi 10 gitu. Tapi lihat kartu yang sebelum Ten of Pentacles, lihat harus ada yang berakhir dulu, pola pikir tertentu terutama ya. Karena sejauh ini aku melihat temanya general ya. Aku nggak melihat ada indikator tentang hubungan romantis. Lebih kepada
suatu dinamika yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang berhubungan dengan sesuatu yang kita bangun. Nih, ya, High Priestess, misteri ilahi. Kalau misalnya ada hal-hal yang tersembunyi dari pandangan kamu, semesta akan tunjukkan. Ini juga berbicara tentang intuisi, tentang kemampuan spiritual. Mungkin kalau intuisi kamu bilang sesuatu atau di mimpi kamu ada tema-tema berulang, mungkin semesta lagi berusaha mengkomunikasikan, atau higher self kamu juga berusaha mengkomunikasikan sesuatu nih dengan mimpi kamu. Seven of Cups, ya. Kamu dengan Eight of Swords di sini kamu berpikir bahwa kamu terjebak gitu, kamu nggak bisa kemana-mana, atau kamu udah nggak punya jalan keluar. Enggak, aku bilang ini temanya lebih kepada sesuatu yang ada di pikiran kamu, seperti mental block, seperti ada sesuatu yang perlu berubah dulu dengan cara berpikir kamu, dan jalan keluar itu sebenarnya ada, solusi itu ada. Kalau menurut kamu, kamu buntu, yang tadi aku bilang, kamu berdoa, kamu minta petunjuk, meditasi gitu, supaya pikiran kamu jernih dulu. Karena apa? Kadang kalau pikiran kita keruh, kita membuat suatu keadaan jauh lebih buruk dari keadaan yang sesungguhnya, ya. Nih, aku melihat nih dengan Five of Cups dan Knight of Swords gitu ya. Oke, semangat kamu padam tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Oke, aku sering bilang ya kalau masa lalu itu sebuah pembelajaran ya. Jangan bikin kita jadi patah semangat, gak mau mencoba lagi, atau pahit sama hidup ya. Masa lalu itu membuat kita jadi orang yang lebih baik. Oke, kita gagal, kita membuat kesalahan, kita belajar memaafkan diri kita belajar mencoba lagi. Karena memang kadang ada hal-hal yang perlu berakhir, karena itu memang bukan buat kita. Ada hal-hal yang memang cuman lewat aja di hidup kita, ada hal-hal yang akan bertahan di hidup kita. Kalau sekarang udah nggak ada di hidup kita, entah orang atau situasi tertentu, ya memang udah bukan tempatnya di hidup kita. Ten of Pentacles kamu nggak akan pernah melewatkan kamu gitu. Nih, kamu jujur sama diri kamu. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang berakhir gitu, coba deh kamu renungkan. Kalau kamu berada dalam situasi itu, apakah kamu akan jadi orang yang bertumbuh? Apakah kamu akan jadi orang yang lebih baik? Kadang kita bertahan dalam suatu situasi, tapi karena itu zona nyaman, zona yang familiar. Terus semesta bilang, lu kalau di situ terus lu nggak berkembang gitu. Gue mau lu berkembang gitu, makanya situasi ini harus berakhir, keluar dari situ, ketemu situasi baru, ketemu orang-orang baru, biar jadi orang yang berkembang gitu, secara karakter, secara karir, hubungan romantis, ketemu sama orang yang pas buat kamu, karena mungkin sebelumnya hubungan-hubungan itu kayak ya udah buat pembelajaran untuk membentuk karakter kamu. Seperti itu ya. Dan Judgment juga berbicara tentang terlahir kembali gitu, sebuah kesempatan untuk terlahir kembali. Match kan temanya sama si Death ini. Ini berbicara transformasi, ini berbicara terlahir kembali. Terlahir kembali dengan cara berpikir kamu yang baru. Oke, yang terakhir, Two of Wands di sini aku melihat kartu ini berbicara tentang potensi ya. Arti yang lainnya adalah ketika kita bertanya nih ke depannya seperti apa, lagi-lagi aku bilang kalau kamu merasa bingung ke depannya mau ngapain, ke arah mana, membuat pilihan apa, berdoa, bermeditasi, minta petunjuk. Dan jalan kamu di depan aku melihat potensi, progresi secara finansial, oke. Ada hal-hal yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu, terutama ketika kamu ada perubahan dari cara berpikir atau perspektif yang baru dari diri kamu, aku melihat ada potensi luar biasa yang akan kamu lihat di bulan Februari ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.